Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Tamu Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah siang ini masih diberikan curahan rahmat, nikmat, barakah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada kita yang hadir sidang jamaah Jumat, mari terus kita mempersiapkan bekal diri kita untuk menghadap kepada Allah, agar kapanpun hidup ini berakhir, insya-Allah kita dalam keadaan siap. Dan sebaik-baiknya bekal adalah berbekal dengan ketakwaan. Ketakwaan ini jika kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insya-Allah dapat kita raih. Menyongsong kehadiran perintah ibadah kurban, itulah pembahasan kita pada kesempatan Jumat kali ini. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rabb kita, Rabbus samawati wal ard, pemilik langit bumi beserta seluruh isinya, menyampaikan kepada kita semua bahwa inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sungguh teramat banyak. Saking banyaknya nikmat itu, kalau maulah kita menghitungnya, maka kita pun tak sanggup untuk menghitungnya. Dengan nikmat yang banyak itu saudaraku, perintah Allah diantaranya adalah fasalli lirabbik, maka salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya siapa yang sudah menjalankan salat dan berkurban lalu masih ada yang mencelanya, maka yang mencela itulah orang-orang yang terputus. Saudaraku, berbicara tentang kurban, pertama yang harus kita fahami adalah apa itu kurban. Kurban berasal dari kata qaruba, maknanya adalah dekat, maknanya adalah hampir. Bermakna orang yang berkurban adalah orang yang ingin dekat dengan Allah. Orang yang berkurban berarti orang yang ingin menghampiri Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, tak pernah Allah untung. Yang untung itu adalah kita yang lemah, yang mendekat. Kalau kita ingin hampir kepada Allah, tak pernah Allah untung juga. Yang untung adalah kita makhluknya. Maka ketika manusia itu berkurban, maka dia berada sedekat mungkin dengan Allah. Ketika dia berada sedekat mungkin dengan Allah, maka apa yang tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat hambanya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Secara istilah, kurban bermakna menyangkut tiga hal. Kurban adalah memotong hewan ternak yang disyariatkan pada waktu yang ditetapkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, hewannya ditetapkan, disyariatkan. Lebih mahal sekandang ayam putih dibandingkan seekor kambing, tapi yang sah kurban itu adalah seekor kambing. Walaupun lebih mahal bukan berarti lebih sah, apatah lagi lebih baik. Artinya hewan ternak kurban itu adalah hewan ternak yang disyariatkan. Bolehnya adalah onta,
kerbau, sapi, lembu ataupun sejenisnya, kibas atau dikiaskan dengan kambing di tanah air kita Indonesia. Kemudian waktunya pun ditetapkan. Bagaimana waktunya? Fi yaumin nahri, pada hari raya kurban. Itu pun dibatasi penggunaan pelaksanaannya. Kapan dimulainya? Ba'da salat Idul Adha. Kemudian ditambahkan fi ayyamit tasyrik, beberapa hari pada hari tasyrik. Berarti tak sampai 4 hari pelaksanaan secara full. Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selain waktunya pun ditetapkan tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada manusia. Ini ada daya upaya maksimal, apatah lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatibu biha nafsa, semangati hati kalian untuk berkurban, kuatkan jiwa kalian untuk bisa berkurban, kobarkan hati kalian agar mampu untuk berkorban. Maka tidak heran saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita tengok di kampung-kampung itu, orang yang pekerjaannya hanya menjual pucuk ubi, hanya menjual daun serai, daun kunyit, itu tiap tahun mereka berkurban. Tapi di Pekanbaru ini banyak kita menemukan, mohon maaf, ada pegawai tak berkurban, ada polisi tak berkurban, ada hakim tak berkurban, ada jaksa tak berkurban. Mengapa demikian? Rupanya dalam mengeluarkan harta, yang kuat bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tapi sejauh mana manusia mengakui nikmat Allah itu sudah luas, banyak dia terima. Maka persoalan hidup manusia sebetulnya saudaraku, qalilan ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, siapa kata Nabi yang diberikan kesanggupan untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, marah Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati tempat solat kami. Jadi kalau begitu perintah Nabi, macam mana reaksi para sahabat terhadap perintah itu? Datang seorang laki-laki bernama Ja'far ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bawakan kambing satu-satunya ke rumah Nabi. Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini. Kalau kambing ini aku kurbankan, maka habislah kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tidak aku kurbankan, aku takut menjadi bahagian orang yang tidak boleh mendekati tempat solatmu. Bagaimana caranya ya Rasul? Kata Nabi, berkurbanlah engkau dengan kambingmu itu. Jadi kalau orang yang punya seekor kambing saja disuruh oleh Nabi untuk berkurban, bagaimana dengan bapak-bapak saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, keluarga besar PLN yang punya gaji bulanan, yang punya penghasilan, lalu tak berkurban? Kira-kira kalau hidup Nabi di antara kita, apa kira-kira perkataan Nabi kepada kita? Saudaraku, maka menurut pendapat Imam Hanafi, ini khusus pendapat Imam Hanafi, hukum berkurban itu wajib. Walaupun jumhur ulama, sebahagian besar ulama berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, tapi Imam Hanafi mengatakan hukum berkurban adalah wajib bila satu, ada uang makan selama 3 hari berturut-turut fi ayyamit tasyrik, ada uang makan 3 hari berturut-turut pada hari tasyrik, lalu masih ada uang sisa lainnya sejumlah harga kurban, maka menurut pendapat Imam Hanafi wajib hukumnya berkurban, haram jika ia tidak berkurban. Kemudian ada sebahagian orang berpendapat merujuk kepada hadis, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa hewan kurbannya, maka itu adalah kurban dirinya dan kurban seisi rumahnya. Lalu muncullah pendapat tentang satu rumah satu kurban. Sudah dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apa kata beliau? Orang yang kurbannya satu rumah satu kurban itu adalah orang yang apabila dalam satu rumah itu hanya satu yang mencari nafkah, maka disebutlah nama hukumnya sunnah kifayah.
namun orang yang di dalam rumah itu lebih daripada satu orang yang mencari nafkah, maka setiap orang harus berkurban, dan disebutlah nama hukumnya sunnah ainiyah. Wallahu a'lam. Semoga ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.